Halo semuanya, salam jumpa bersama saya Viana Mamuaya. Dalam video ini, saya bersama dengan ketiga teman saya, yaitu Suster Yansi, Afni, dan Amasia, akan melaksanakan praktikum Thematic Apperception Test or TAT. Tes TAT ini adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang menampakkan diri dalam hubungan interpersonal dan dalam apersepsi terhadap lingkungan. Tes ini menyajikan gambar-gambar yang dipilih sebagai perangkat stimuli TAT, yang sebagian besar adalah gambar mengandung gambaran orang yang sejenis dan sebaya testi. Dengan teknik ini, seorang interpreter dapat mengungkap dorongan-dorongan emosi, sentimen, kompleks, dan konflik-konflik pribadi yang dominan dari testi. Dalam pelaksanaannya, kami memilih versi L Black untuk kategori perempuan yang menampakkan 12 kartu. Berikut ini penyajian praktikum Thematic Apperception Test kami. Baik para testi, berikut ini instruksi dalam mengikuti tes TAT ini. Tes ini adalah tes daya hayal. Saya sebagai testi akan menunjukkan beberapa kartu satu demi satu. Tugas saudara adalah membuat cerita sedramatis mungkin dan ceritakan peristiwa yang melatar belakangi kejadian yang dilukiskan dalam gambar. Cerita peristiwa yang sedang terjadi sebagaimana dilukiskan dalam gambar, bisa juga diceritakan pikiran-pikiran dan perasaan dari para pelakunya, dan ceritakan akhir dari ceritanya. Ceritakanlah secara langsung apa yang ada dalam pikiran saudara. Apakah saudara telah mengerti? Saudara memiliki waktu 5 menit untuk setiap kartu. Baik Afni, kita akan mulai tes ini dari kartu yang pertama. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Ceritakan peristiwa apa yang terjadi dalam gambar lukisan ini. Silakan. Kalau dari yang saya melihat seorang anak kecil yang sedang memegang kepalanya sambil dia menutup mata. Di depannya ada sebuah biola. Tapi dengan ekspresi anak tersebut, dia seperti sedang berpikir, sedang memikirkan sesuatu. Anak ini sedang sebelumnya baru saja mengalami suatu masalah. Kalau sebatas anak kecil mungkin baru saja dimarahi orang tuanya. Dan saat ini dia sedang termenung memikirkan mungkin apa yang sudah dia lakukan. Atau kadang-kadang anak saat dia berpikir sedang dimarahi oleh orang tuanya, mungkin dia berpikir kenapa selalu dia yang disalahkan begitu. Kira-kira seperti itu. Baik, kita akan masuk pada gambar yang kedua. Silakan dilihat. Dan bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi dari gambar yang kedua ini? Dalam gambar ini menceritakan mungkin perempuan muda ini adalah anak dari pasangan suami istri yang ada di belakangnya ini. Jadi mungkin dia sedang bersiap untuk pergi ke sekolah mungkin atau belajar, dan sementara orang tuanya sedang bekerja, entah beternak atau bertani. Itu yang ada di situasi gambar yang saya lihat ini. Selanjutnya gambar yang ketiga. Silakan ceritakan peristiwa apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Iya, bisa. Untuk gambar yang ketiga ini, saya melihat seorang perempuan sepertinya masih muda. Dia sedang memegang kepalanya sambil tertunduk.
dan tangan yang lainnya memegang pintu. Dia mungkin sedang memikirkan sesuatu atau sedang dalam kesulitan atau mungkin sedang sakit, mungkin sakit kepala, sehingga dia memegang kepalanya. Atau eh, sementara dia sakit kepala atau apa itulah istilahnya sedang kesakitan itu, dia berusaha membuka pintu, mungkin pintu kamarnya untuk masuk dan beristirahat, kira-kira seperti itu. Di gambar yang keempat ini, bisakah Anda menceritakan peristiwa apakah yang terjadi? Gambar, iya, gambar ini yang saya lihat adalah dua orang berbeda jenis kelamin. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Yang si perempuannya seperti memeluk laki-laki ini, yang kelihatannya laki-laki ini mau beranjak dari tempat mereka berdiri. Kejadian apa yang melatar belakangi kejadian tersebut? Kalau menurut saya mungkin wanita ini ingin mencari seseorang yang ada di dalam ruangan itu, tetapi dia tidak menemukannya. Dia melihat ke kiri ke kanan, tetapi orang yang dia cari itu tidak dia temukan. Ya, seperti itu. Bagaimana akhir dari cerita ini? Ya, mungkin ketika dia membuka pintu itu, orang yang dia cari tidak ada. Dia kembali menutup pintu, melihat ke ruangan yang lain atau ke tempat yang lain, sehingga dia mungkin bisa menemukan orang yang dia cari. Seperti itu. Kejadian apa yang melatar belakangi gambar tersebut? Kalau menurut saya wanita ini sedang duduk. Tiba-tiba dia kaget. Ada seorang pria di belakangnya. Mungkin orang itu atau pria itu dia kenal. Tetapi pria itu mungkin menyapa dan tiba-tiba menyapa, makanya dia kaget. Kemudian melihat ke belakang, melihat ke arah pria itu. Dan bagaimana akhir dari cerita ini? Ya, ketika dia melihat pria yang ada di belakangnya, dia mengenal pria itu. Mungkin pria ini menyampaikan sesuatu, informasi atau apalah, atau bertanya. Mereka bisa berkomunikasi karena ternyata wanita ini mengenal pria yang ada di belakangnya. Seperti itu. Menurut saudara, bagaimana pikiran perasaan dari gambar tersebut? Ya, sepertinya kalau menurut saya mungkin anak kecil ini adalah anak dari ibu yang duduk di sampingnya itu. Tetapi mungkin apa yang dia inginkan tidak diwujudkan oleh ibu. Dan dia tidak menghiraukan apa yang dikatakan ibunya yang sedang duduk di sampingnya. Makanya dia menengok ke arah yang berlawanan. Seperti itu. Dan bagaimana akhir dari cerita tersebut? Ya, akhir dari cerita itu mungkin sang ibu bisa menjelaskan apa yang dia maksud atau apa yang dia inginkan kepada anaknya, dan akhirnya anak itu bisa mengerti juga. Apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Yang mereka pikirkan di gambar tersebut, mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di depan mereka, sehingga mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi dalam kejadian tersebut. Silahkan saudara ceritakan apa yang saudara rasakan atau pikirkan setelah melihat gambar ini. Apa yang terjadi mungkin di dalam gambar ini atau kejadian apa yang terjadi sebelumnya sehingga muncullah gambar seperti ini. Yang saya lihat dari gambar ini ada seorang
Mungkin suami istri yang sedang berpelukan. Bagaimana kira-kira kejadian sebelumnya, sebelum ada gambar ini? Mungkin sebelumnya mereka sedang melakukan percakapan dan percakapan itu terasa sangat hangat dan harmonis sehingga mereka saling menguatkan agar mereka tetap bersama dan merasakan kebahagiaan. Bisakah saudara ceritakan apa yang saudara lihat atau apa yang saudara rasakan dan pikirkan setelah melihat gambar ini? Dan kira-kira bagaimana kisah sebelumnya atau apa yang melatar belakangi gambar ini dan bagaimana akhir cerita dari gambar ini? Yang saya lihat dari gambar ini adalah mungkin seperti air terjun yang sangat tinggi dan di sekitaran air itu ada batu-batu yang ada di pinggirnya. Itu saja. Iya, itu saja. Baik. Kira-kira menurut saudari, ada peristiwa apa yang melatar belakangi kejadian di gambar itu? Dalam gambar tersebut terdapat dua orang yang berbeda secara usia. Yang satu jauh lebih tua dibandingkan dengan yang di depan. Dia lebih muda dan mereka berdua punya pandangan yang berbeda. Yang lebih muda memandang ke sebelah kiri, sedangkan yang lebih tua memandang ke sebelah kanan. Artinya mereka memiliki perbedaan pendapat. Meskipun terlihat dari raut wajah mereka, mereka sangat begitu akrab, tetapi mereka memiliki pendapat yang berbeda. Oke, kira-kira menurut Anda itu peristiwa apa yang sedang terjadi dan bagaimana perasaan dari yang Anda katakan itu seorang pria dan seorang wanita yang sedang terbaring atau tidur itu yang Anda katakan? Di dalam gambar ini terlihat bahwa kedua orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga mereka cukup terbuka dan terjalin hubungan seksualitas seperti itu di dalam ruangan tersebut, dan tampaknya seorang yang berdiri itu, seorang laki-laki dengan pakaiannya itu terlihat menyesal akan apa yang telah diperbuatnya, dan yang terbaring pun seorang wanita, dia tampaknya begitu lelah. Jadi mereka berdua memiliki hubungan yang dekat, namun mereka memiliki masalah dalam pribadi masing-masing yang belum bisa terselesaikan, sehingga ada satu orang yang menyesal, ada satu orang yang pasrah. Seperti itu. Demikianlah praktikum Thematic Apperception Test or TAT dari kelompok Diamond yang dilakukan sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah Asesmen Kepribadian 3 telah terlaksana dengan baik, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita sekalian yang telah menontonnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada dosen pembimbing kami, dosen pengampu mata kuliah Encik Glory Day, dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.